Indeks harga saham gabungan atau IHSG berhasil rebound di perdagangan sesi 1, Selasa 2 September 2025. Dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, obligasi 3 Buma tahun 2025 akan ditawarkan dalam 3 seri. Kategori pilihan pemirsa saham emiten berbasis emas berhasil menunjukkan daya tahan di tengah volatilitas indeks harga saham gabungan, di mana harga emas dunia yang bertahan di level tinggi menjadi bahan bakar penguatan saham tambang emas. Indeks harga saham gabungan atau IHSG berhasil rebound di perdagangan sesi 1, Selasa 2 September 2025. Dikutip dari data RTI, indeks harga saham gabungan di sesi pertama ditutup menguat rebound signifikan 1,17%, di level 7.826,319. Secara sektoral, penguatan terbesar dari sektor barang baku yang menguat 3,34%. Penguatan sektor barang baku ditopang penguatan saham emiten emas. Dikutip dari data RTI, saham Antam ditutup menguat 6,88%, di level Rp3.420 per saham. Saham Arci ditutup melesat 11,84%, di Rp850 per saham. Saham HRTA ditutup menguat 4,29%, di level Rp730 per saham. Saham BRMS ditutup menguat 9,24%, di Rp520 per saham. Dan saham MDKA ditutup menguat 4,02%, di level Rp2.590 per saham. Penguatan saham emiten emas terjadi di tengah harga komoditas menembus level tertinggi sepanjang masa. Melansir laman Gold Price di Selasa pagi waktu Asia, harga emas dunia berada di level 3.469,99 dolar Amerika per troy ounce atau menguat 0,64% dibandingkan harga sebelumnya. Adapun harga logam mulia melesat 19,25% dalam 6 bulan terakhir. Selain dipicu kenaikan harga emas dunia, kinerja keuangan emiten berbasis emas di paruh pertama 2025 turut menjadi katalis yang mendorong kenaikan harga saham. ANTM diketahui membukukan kenaikan laba bersih lebih dari 200% year on year di Rp4,69 triliun di semester pertama 2025. Capaian ini diperkuat kinerja penjualan yang tembus di Rp59,01 triliun atau tumbuh 154,51% year on year. BRMS membukukan kenaikan laba bersih sebesar 156,45% year on year menjadi 22,97 juta dolar Amerika Serikat di semester pertama 2025. Sementara itu, Arci mampu membalikkan rugi menjadi laba bersih senilai 34,87 juta dolar Amerika Serikat. Analis QM Sekuritas Miftahul Khair mengatakan penguatan emiten emas tidak terlepas dari dorongan harga emas global yang masih kuat di tengah ketidakpastian ekonomi global dan ekspektasi pemangkasan suku bunga acuan Amerika Serikat The Fed. Tren ini masih punya potensi untuk berlanjut karena emas tetap dipandang sebagai aset safe haven. Namun secara policy sebagian saham emas dinilai sudah meningkat signifikan, sehingga investor perlu lebih selektif. Sebagai sumber untuk iDirectional. Kita beralih ke informasi emiten pemirsa anak usaha PT Buma International Group Tbk atau DOIT, PT Bukit Makmur Mandiri Utama atau Buma mengumumkan penawaran obligasi rupiah konvensional ketiga atau obligasi 3 Buma tahun 2025. Nilai pokok penawaran obligasi tersebut hingga 1,4 triliun rupiah. Dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, obligasi 3 Buma tahun 2025 akan ditawarkan dalam 3 seri, yaitu seri A dengan jangka waktu 370 hari kalender, lalu seri B dengan jangka waktu 3 tahun, dan seri C dengan jangka waktu 5 tahun. Masa penawaran awal akan berlangsung di 3 hingga 17 September 2025, diikuti dengan penawaran umum di 30 September hingga 2 Oktober 2025. Hasil penerbitan obligasi ini akan dialokasikan untuk pelunasan sebagian dari reprofiling senior notes USD Buma, menandai belanja modal untuk ekspansi operasional pertambangan, serta mendukung kebutuhan modal kerja untuk operasional sehari-hari. Direktur PT Bukit Makmur Mandiri Utama, Silvani Bahar menyampaikan melalui obligasi 3 Buma tahun 2025, perseroan mengurangi resiko, memperkokoh ketahanan finansial, serta memperkuat kapasitas untuk berinvestasi kembali pada operasional dan sumber daya manusia yang menjadi penggerak kesuksesan jangka panjang. Adapun obligasi 3 Buma tahun 2025 memperoleh peringkat A+
dari Pevindo dan Fitch Rating yang mencerminkan kualitas kredit yang kuat serta resiko gagal bayar yang rendah. Menurut manajemen, hal ini menegaskan posisi Buma sebagai mitra yang tangguh dan terpercaya di sektor pertambangan Indonesia dari berbagai sumber IDX Channel. Dan secara teknikal pemirsa di sepanjang perdagangan hari ini saham Doit cenderung bergerak berfluktuasi. Langsung saja kita ke grafis yang pertama dibuka flat pada pagi tadi di level 338 pemirsa. Kemudian pada pukul 9 pembukaan dibuka di zona hijau tepatnya di 337. Kemudian 955 mengalami penguatan signifikan ke 344 intraday hari ini. 1035 berbalik arah ke zona merah, tertekan ke 336 pada penutupan, berbalik ke zona hijau dan pembukaan sesi kedua di 340. Saat ini posisi saham Doit menguat di 1,18% di level Rp342 per saham dengan 336 intraday terendah hari ini. Kita beralih ke grafis selanjutnya pemirsa. Pergerakan saham Doit di 6 bulan terakhir pemirsa. Di 1 April masih diperdagangkan di level 342. Mei mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Ya, hingga ke 515, kemudian Juli, Agustus dan September lebih cenderung tertekan. Bahkan sempat ke 338 di perdagangan September dan pembukaan sesi kedua hari ini di 340 dan jelang penutupan di 342 menguat di 1,18%. Dari sisi evaluasi dengan beberapa indikator yang ada pemirsa, kita akan coba lihat dari posisi price to earning ratio-nya minus di 0,58 kali, PSR-nya di 0,11 kali, PBV-nya 1,50 kali dan PCFR-nya di 5,60 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal dan juga dari sisi valuasi dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Ke informasi komoditas, harga batubara melanjutkan penguatan di Topang, China memberlakukan pembatasan produksi batubara. Harga emas kembali mencapai rekor tertinggi seiring prospek pemangkasan suku bunga The Fed. Sementara harga minyak mentah kembali menanjak, dibayangi kekhawatiran pasokan di tengah konflik Rusia dan Ukraina. Harga batubara terus menguat di topang perkembangan dari China. Dikutip dari Reuters, China telah memberlakukan pembatasan produksi batubara setelah adanya lonjakan pasokan tak terduga di paruh pertama tahun ini yang menekan harga. Pembatasan produksi ini diharapkan bisa membuat harga batubara ikut naik. Merujuk Refinitiv, harga batubara di Senin waktu setempat ditutup di $110,8 Amerika per ton atau melesat 1,09%. Harga batubara sudah menguat dalam 2 hari beruntun dengan penguatan 1,1%. Dikutip dari Bloomberg, harga emas kembali mencapai rekor tertinggi seiring prospek pemangkasan suku bunga The Fed dan meningkatnya kekhawatiran akan masa depan bank sentral serta pelemahan indeks dolar Amerika memberikan dorongan baru bagi rally harga emas. Harga emas batangan untuk pengiriman langsung naik 0,9% ke level tertinggi sepanjang masa di 3.508,73 per troy ounce di awal perdagangan di Asia Selasa. Raihan ini melampaui level tertinggi sebelumnya yang dicapai di April. Diketahui sepanjang tahun 2025 harga emas telah menguat lebih dari 30%. Harga minyak dunia kembali menanjak di Selasa pagi waktu Asia. Kenaikan ini dipicu kekhawatiran gangguan pasokan akibat serangan drone Ukraina memaksa penutupan fasilitas yang menyumbang setidaknya 17% kapasitas kilang Rusia atau setara dengan 1,1 juta barrel per hari. Mengutip Reuters, harga minyak Brent naik 0,29% ke level $68,35 Amerika per barrel. Sementara harga minyak WTI Amerika Serikat tercatat menguat 1,27% di $64,82 Amerika per barrel. Perdagangan WTI pada Senin sebelumnya libur karena perayaan Labor Day di Amerika Serikat. Dari berbagai sumber untuk ADX Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa di mana minyak WTI menguat di 0,68% di level $65,05 Amerika per barrel. Nikel melemah di 0,47% di level $15.348 Amerika per metric ton. Sementara emas tampaknya masih melanjutkan penguatan di 0,29% di level $3.554 Amerika per troy ounce. Sementara CPO menguat di 1,24% di 4.422 ringgit Malaysia per tonnya.